Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 5 pada pagi hari ini kita akan belajar bersama lagi pendidikan agama Islam ya. Kalian buka kembali bukunya, yaitu buku paket. Kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang Rasul Allah idolaku atau utusan Allah idolaku. Perlu kalian ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan-utusannya, yaitu rasul yang wajib kita imani berjumlah 25. Ada yang tertera dalam Al-Qur'an, maka termasuk daripada rukun iman yang keempat, kita percaya bahwasanya rasul itu benar-benar ada. Kita akan sedikit membahas atau mendalami salah satu dari kisah Nabi yang mana di halaman 64 kalian lihat, kita akan meneladani kisah Nabi Daud alaihi salam ya. Ada yang tulisannya Daud, ada yang Dawud ya, sama aja. Kemudian kisah dari Nabi Daud ini adalah merupakan generasi ke-13 dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Nabi Ishak. Ayah dari Nabi Daud adalah Yisya ya. Nabi Daud adalah keturunan dari keluarga Bani Israel. Nabi Daud terkenal sebagai pekerja keras dan penyayang binatang. Pada waktu kecil Nabi Daud terbiasa mengembala kambing bersama kakak-kakaknya. Pada usia 9 tahun ya, Nabi Daud telah ikut berperang bersama kakaknya melawan pasukan Jalut dari Filistin atau Palestina. Nabi Daud ikut dalam pasukan Raja Talut ya. Raja Jalut ini terkenal raja yang bengis ya. Kemudian Nabi Daud ikut dalam pasukan Raja Talut. Dalam menghadapi pasukan Jalut, Nabi Daud meminta izin kepada Raja Talut untuk menghadapi Jalut. Awalnya Raja Talut ragu akan kekuatan dan kemampuan daripada Nabi Daud. Akan tetapi setelah Nabi Daud meyakinkannya, Raja Talut akhirnya memberi izin. Raja Talut kagum akan keberanian Nabi Daud yang masih muda belia itu. Dalam menghadapi Jalut, Nabi Daud membawa sebuah tongkat, beberapa batu kerikil dan sebuah bandul ketapel untuk melempar kerikil itu. Nabi Daud yakin Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Nabi Daud juga yakin bahwa kebenaran akan menang dan kemungkaran akan kalah. Dengan berbekal senjata yang sederhana itu, Nabi Daud turun ke medan peperangan menghadapi Jalut. Dengan izin Allah, Nabi Daud berhasil mengalahkan Jalut. Bahkan Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Dengan terbunuhnya Jalut, maka pasukan Jalut pun mundur dan melarikan diri. Atas kemenangan dan keberanian Nabi Daud itu, kemudian Nabi Daud diangkat oleh Raja Talut menjadi penasihat sekaligus pemimpin militer kerajaan Talut ya. Seiring berjalannya waktu, tumbuh menjadi pemuda yang tampan, Nabi Daud kemudian dinikahkan dengan putri Raja Talut yang bernama Mikyal ya. Nabi Daud disayang dan dihormati oleh seluruh rakyat Bani Israel. Bani Israel pun tumbuh menjadi kerajaan yang berkembang, maju dan disegani. Seiring berjalannya waktu, atas hasutan setan, Raja Talut iri pada kemasyhuran atau terkenalnya Nabi Daud, dan akhirnya punya rencana Raja Talut ini untuk menyingkirkan daripada Nabi Daud. Nah, dengan hal itu, Mikyal sebagai istrinya Nabi Daud itu mendengar, kemudian menyampaikan kepada Nabi Daud bahwa suaminya akan dibunuh oleh ayahnya sendiri, bahkan seperti itu. Kemudian Nabi Daud pergi ya, mencari tempat yang aman dari niat jahat Raja Talut. Kepergian Nabi Daud ini memicu rasa benci kepada rakyat, kepada Raja Talut. Rakyat dan sebagai pasukan Raja Talut akhirnya berpaling mengikuti Nabi Daud, dan akhirnya Raja Talut ini semakin murka. Dia berencana untuk mencari Nabi Daud. Kemudian ingin menyingkirkan, membunuh Nabi Daud, seperti itu. Jadi Raja Talut ini berserta pasukannya yang masih setia mencari Nabi Daud. Sampai di tengah perjalanan dia kelelahan. Setelah kelelahan istirahat, ketika tidurnya Nabi Daud ini datang. Kemudian hanya memotong sedikit
ketika tertidur tulas, saat itu pula Nabi Daud mendatangi tempat istirahat Raja Talut dan menggunting salah satu sudut bajunya. Setelah menggunting salah satu sudut baju, kemudian mengirim utusan untuk menyampaikan kepada Raja Talut bahwasanya ketika engkau tidur, Nabi Daud itu sudah sampai ke sini dan bisa memotong ujung pakaianmu, maka mudah saja untuk membunuhmu. Maka pesan dari Nabi Daud untuk engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan hal itu Raja Talut masih semakin masih dendam dan masih ingin membunuh. Kemudian keesokan harinya Nabi Daud mengutus itu tadi. Setelah hari keduanya, kemudian apa yang terjadi? Istirahat kembali. Kemudian setelah menyampaikan pesan itu, urusan Raja Daud pergi. Lalu ternyata menghiraukan pesan dan Nabi Daud tetap pada pendiriannya. Raja Talut tetap pada pendiriannya untuk menghancurkan atau menyingkirkan Nabi Daud. Saat Raja Talut istirahat tertidur untuk yang kedua kalinya, Nabi Daud datang kembali kedua kalinya, mengambil anak panah dan kendi air milik Raja Talut. Dan itu pula ketika sudah sampai atau sudah paginya mengirim utusan kembali untuk menyerahkan kepada Raja Talut bahwasanya untuk menandai bahwasanya Nabi Daud akan mudah sekali untuk mengalahkan atau membunuh daripada Raja Talut itu kalau memang benar-benar ingin hal seperti itu. Hanya Nabi Daud berpesan agar Raja Talut ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mulia yang ditujukan Nabi Daud dalam dua peristiwa itu berkesan dalam lubuk hati Raja Talut, dan akhirnya Raja Talut bertobat pada Allah dan minta maaf kepada Nabi Daud. Dan kemudian atas hal tersebut kemudian Raja Talut akhirnya melepaskan mahkotanya lalu berkelana di bumi Allah hingga maut menjemputnya. Nabi Daud kemudian dinobatkan sebagai Raja Bani Israel. Selain itu Nabi Daud juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Allah juga menganugerahkan kepada Nabi Daud seorang putra yang mulia dan bijaksana, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam menjalankan tugasnya sebagai nabi dan rasul, Nabi Daud ini diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mukjizatnya? Nabi Daud dikaruniai oleh Allah suara yang sangat merdu. Sampai-sampai ketika saat itu angin pun ikut berhenti ketika mendengar suara Nabi Daud, saking merdunya ketika membacakan ayat-ayat dari kitab Zabur. Kemudian Nabi Daud dikaruniai dapat melunakkan besi dengan tangannya seperti hanya melunakkan lilin seperti itu. Jadi bisa membuat senjata, baju perang dengan tangannya sendiri. Dan bisa besi ditenun menjadi baju zirah atau baju besi. Nabi Daud dikaruniai Allah ilmu pengetahuan kepandaian untuk menghakimi suatu perkara secara bijaksana. Jadi punya kebijakan dan punya kecerdasan yang luar biasa. Kemudian apa yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Daud? Ya, yang dapat kita teladani adalah yang pertama pemberani. Seorang muslim harus berani melakukan kebaikan dan menolak kepada keburukan, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Qulil haqqa walau kana muran. Katakanlah kebenaran kalau itu memang benar, dan jangan pernah takut kalau engkau benar. Sampaikanlah apapun itu walaupun itu terasa pahit, seperti itu kalau dalam hadis. Tidak mudah marah, kita jangan mudah untuk tersinggung, ya. Apapun itu, kalau memang benar-benar hal itu disampaikan oleh orang yang mungkin nanti akan membuat kita marah, kita tahu bahwasanya marah itu bukan solusi, apalagi sampai bertengkar. Ya, kita tahu bahwasanya makhluk yang menyelesaikan masalah dengan bertengkar hanyalah makhluk hewan. Kalau manusia menyelesaikan masalah tidak bertengkar, karena manusia berakal bisa diselesaikan dengan baik-baik dan bicara baik-baik. Tapi kalau sampai bertengkar, itu berarti menyelesaikan dengan cara makhluk lain, yaitu makhluk seperti hanya binatang. Binatang itu kalian lihat, kalau menyelesaikan masalah pasti bertengkar, pasti adu, pasti membuat salah satunya kalah dan tersakiti. Nah, kalau berkelahi itu yang sakit bukan hanya yang kalah, yang menang pun juga sakit. Karena apa? Pastinya juga
terkena dan lain sebagainya. Intinya tidak baik untuk hal seperti itu. Nah, itu dipicu dari mudah marah. Kemudian teguh pendirian. Dalam belajar beribadah kita harus teguh. Seorang muslim tidak mudah terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang tidak baik. Itu kalau kalian tahu itu hal itu tidak baik, maka jangan dikerjakan. Jangan sampai kok kalian mengerjakan hal yang buruk, kemudian mencari keuntungan di hal-hal yang buruk. Mentang-mentang tidak ada yang melihat, tapi Allah kan Maha melihat, ya. Jangan sampai kita tidak teguh pendirian. Kalau sekali itu salah, ya jangan dilakukan. Kalau itu sekali benar, ya dilakukan. Itu pelajaran dari Nabi Daud alaihi salam, ya. Seperti itu. Untuk tugas kalian lihat di situ, kerjakan tugas berikut. Buatlah kesimpulan tentang hikmah yang terkandung dalam kisah keteladanan Nabi Daud. Amati gambar berikut dan jawab pertanyaan di sampingnya. Itu ada pertanyaannya. Nanti kalian tulis alasanmu, ya. Di sini saja, sedikit saja ya. Itu nanti ditulis kemudian difotokan kepada Mister, ya. Kirim via WA saja. Mungkin itu untuk materi kita pada pagi hari ini tentang Nabi Daud, ya. Nanti ke pertemuan yang akan datang kita akan bahas lagi untuk nabi-nabi yang lain. Sementara ini sudah jelas ya untuk keterangan dari cerita Nabi Daud. Kalau mungkin kalian ingin mendalami lagi, bisa dibaca lagi dari depan sampai belakang, atau mencari referensi atau mencari perbandingan di cerita-cerita atau buku-buku yang lain. Seperti itu aja yang Mister dapat sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.